Kalau kalian bertanya apa film terbaik dari Kareena Kapoor yang memberikannya pengakuan sebagai aktris, jawabannya adalah Jab We Met. Sebelum Jab We Met, Kareena Kapoor memang aktris yang populer tetapi jarang sekali mencetak film hit. Bisa dibilang hanya 2 film Kareena yang mendapatkan pengakuan dan status hit, yaitu Jab We Met dan Fire the Wedding sejauh ini. Bicara mengenai Jab We Met, ini mungkin kebanyakan dari kalian belum pernah menonton film ini pastinya kan? Ya, seperti biasalah kita di Indonesia, kalau bukan film 3 kan, pasti kita kurang tahu film itu. Aditya Shahid Kapoor, seorang jutawan yang patah hati, memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Ia naik kereta api tanpa tujuan sampai akhirnya bertemu Git, seorang gadis ceria dengan kehidupan yang berwarna-warni. Git merubah hidup Aditya 100% dan keduanya jatuh cinta. Film ini adalah salah satu film modern yang membuat kita tidak akan bosan menontonnya. Yang pastinya karena Kareena terlalu banyak bicara, dan itu yang membuat kita semangat menonton film ini. Inilah fakta-fakta film Jab We Met tahun 2007. Preity Zinta mengakui film ini adalah film yang pertama kali ditawarkan kepada dirinya. Jadi dia tidak merasa harus berutang budi kepada Kareena Kapoor yang telah menolak Kalhonaho yang memberikan Preity Zinta Filmfare. Aku menerima Kalhonaho karena Kareena dan aku memberikan Kareena Jab We Met, jadi kita impas, kata Preity. Tapi guys, film ini awalnya di-casting oleh produser untuk Bobby Deol dan Aisha Takia. Aisha Takia tidak bisa membuat film ini. Bobby lalu meminta kepada sutradaranya untuk mendekati Preity Zinta. Sebenarnya karakter Preity Zinta yang sangat periang sangat cocok di film ini, akan tetapi Preity Zinta saat itu sangat sibuk, bukan karena jadwal film, karena faktanya Preity Zinta di tahun 2007 sudah sempat berhenti main film, akan tetapi Preity disibukkan dengan bisnis kriketnya. Ketika Imtiaz Ali berpikir bahwa karakternya mungkin akan cocok dengan Kareena Kapoor, dia mendekati Kareena Kapoor, tetapi Kareena menolak untuk bertemu dengannya. Hanya kalau Bobby Deol digantikan dengan pacarnya saat itu, Shahid Kapoor, lalu Kareena mau menerima film itu. Karena Imtiaz sangat menginginkan Kareena yang memainkan film ini, mau tidak mau ia harus merelakan Bobby Deol dan menggantikannya dengan Shahid Kapoor. Dan sepertinya kita harus setuju ya kalau peran ini sangat cocok dengan Shahid Kapoor. Bukannya apa guys, Kareena dan Bobby Deol pernah membintangi satu film sebelumnya dan berkinerja biasa-biasa saja. Jadi cara kerja Kareena Kapoor memang seperti itu ya. Pernah gagal dengan Bobby, apalagi Bobby tidak ada tanda-tanda jadi aktor besar hingga waktu itu. Nasib kurang baik menimpa Kareena Kapoor saat mengerjakan film ini dengan Shahid Kapoor. Entah kenapa pas di pertengahan jalan syuting Jab We Met, Kareena Kapoor putus dengan Shahid Kapoor. Salah satu teman aktornya di lokasi syuting mengatakan ada yang aneh saat itu di beberapa hari syuting hingga akhir syuting antara Kareena dan Shahid yang saling diam-diaman. Mereka marahan dan tidak bertegur sapa, bahkan tidak berbicara satu sama lain di sela-sela syuting. Akan tetapi karena profesional kerja mereka, keduanya saat berada di depan kamera tidak terlihat memiliki masalah apapun. Kabarnya Shahid Kapoor sudah sempat mengajak Kareena menikah selama pembuatan film ini loh. Kareena Kapoor juga mengakui hal ini di wawancaranya setelah menikah dengan Saif. Dikabarkan kalau Babita dan Karishma tidak setuju Kareena menikah dengan Shahid Kapoor. Shahid Kapoor kita tahulah kalau dia bukan aktor mapan meskipun memberikan kita film-film yang bisa ditonton. Barangkali apa yang dikatakan Babita Karishma kepada Kareena, Kareena kemudian memilih putus dari Shahid Kapoor. Ini adalah film terakhir Shahid Kapoor bersama Kareena sebagai pasangan kekasih. Berita putusnya Kareena Shahid tentu sangat mengejutkan penggemarnya, karena semua penggemarnya sangat setuju kalau Kareena berpacaran dan Shahid hingga menikah. Fakta kalau memakai aktor kurang mapan di film itu, sutradara dan produser harus melakukan promosi yang besar-besaran. Produser tidak bisa hanya menitik beratkan kepada Kareena untuk promosi film ini. Salah satu caranya untuk supaya orang-orang mengingat film ini hingga hari rilisnya, tim film memasang gambar poster film di sisi kiri dan kanan kereta api.
Juga Shahid Kapoor rela berpergian dari kereta ke kereta untuk perjalanan Mumbai demi mempromosikan filmnya tersebut. Film ini terbukti menjadi film laris yang membuat Kareena dan Shahid mencapai status aktor yang patut diacungi jempol. Sementara Kareena mendapatkan Filmfare Aktris Terbaik, Shahid Kapoor tidak menang dan hanya masuk nominasi. Dan tahu nggak nih kalian guys, film Jabumit hampir saja dilupakan di box office loh. Itu karena didahului oleh film Sawaria karya sutradara dan produser kuat Sanjay Leela Bhansali. Akan tetapi kinerja filmnya menurun di minggu pertama dan di sanalah Jabumit mengambil alih bioskop. Review positif dari mulut ke mulut membawa film ini lebih laris dan digandrungi penonton daripada Sawaria. BTW mungkin kalau Sawaria menang pertarungan di box office, ini pasti akan memalukan bagi Kareena dan Shahid ya. Pasalnya Sawaria menampilkan debutan aktor baru Ranbir dan Sonam Kapoor. Saat Kareena Kapoor mengerjakan film Jabumit, karena putusnya dengan Shahid Kapoor membuatnya tidak bersemangat membuat film itu. Justru Kareena mengakui saya tidak pernah ingin masuk di film ini. Yang mendorong Kareena menerima Jabumit adalah Shahid, katanya itu akan terlihat sempurna untuk Kareena. Kareena lebih bersemangat untuk mengerjakan film Tashan bersama Saif Ali Khan. Bukan karena Kareena Kapoor saat itu jatuh cinta kepada Saif Ali Khan ya, akan tetapi Kareena Kapoor merasa Tashan akan mengubah karirnya jadi lebih baik. Makanya Kareena Kapoor rela menurunkan berat badannya hingga tulang rusuknya kelihatan di lagu Chalia Chalia. Namun kenyataannya di lapangan justru Jabumit yang mengubah karir Kareena dan Kareena tidak mau mengakui kalau Tashan bekerja buruk untuknya. Kareena mengatakan Jabumit mengubah karir saya, sementara Tashan mengubah hidup saya. Mengubah hidup saya karena saya menemui orang yang saya cintai di film Tashan, yaitu Saif. Bertemu pria impian saya dan menikah dengannya, kata Kareena. Kareena juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Shahid Kapoor berjalan dengan sendirinya dan setelahnya muncul mutiara yang terasa seperti terhubung secara karma. Jadi maksudnya guys, Kareena putus dengan Shahid Kapoor, ia merasa beruntung karena akhirnya dia menikah dengan pria impiannya Saif Ali Khan. Anushka Sharma tiba-tiba bernafsu menjadi seorang aktris hanya setelah menonton karakter Git Kareena Kapoor di film ini. Jadi film ini adalah salah satu film ikonik ya teman-teman di India. Karakter Kareena Kapoor yang sangat periang sangat disukai penonton dan membuat para gadis-gadis ingin mengikutinya. Akan tetapi apa yang paling ikonik dari film ini adalah kostum-kostum Kareena Kapoor yang benar-benar fenomenal. Kostum-kostumnya semuanya sopan dan itu tidak ketinggalan zaman dan masih dipakai sama gadis-gadis di India sekarang. Selain Kareena Kapoor, satu-satunya mendapatkan Filmfare adalah Imtiaz Ali dengan dialog terbaiknya. Jadi pilihan Imtiaz Ali yang jatuh kepada Shahid Kapoor benar-benar tidak merugikan filmnya ya. Tahu nggak nih guys, faktanya mengapa Imtiaz Ali memilih Shahid Kapoor? Karena ia merasa Shahid Kapoor adalah aktor yang berbakat. Akan tetapi di saat itu dia adalah aktor yang terlupakan dan tidak begitu mendapatkan perhatian. Lalu mengapa Shahid Kapoor tidak menerima Filmfare terbaiknya? Ya karena di tahun itu banyak sekali film-film terbaik yang memenuhi kategori-kategori utama penghargaan Filmfare. Shahid Kapoor harus menghadapi persaingan dengan Shah Rukh Khan dengan 2 film sekaligus, Om Shanti Om juga Chak De India. Kemudian Akshay Kumar dengan Namaste London, juga Abhishek Bachchan dengan filmnya Guru. Ya tentu saja film patriotik Shah Rukh Khan Chak De India dimenangkan ya guys. Satu adegan paling diingat dari film Jabumit adalah adegan ciuman Shahid Kapoor dan Kareena Kapoor. Dan ternyata pengambilan gambarnya begitu susah loh guys. Jadi lokasi syuting itu pas di atas pohon ada sarang tawon yang sangat ganas. Tahun-tahun itu sebelumnya sudah banyak menyengat kru film. Namun Imtiaz Ali memaksakan harus diambil adegannya di tempat itu. Beruntungnya Kareena Shahid tidak digigit tawon saat melakukan ciumannya nih. Heran deh sama pas sutradaranya guys. Sejauh ini sih ini yang paling berbahaya ya pengambilan gambarnya. Hanya karena adegan ciuman itulah Imtiaz Ali akhirnya bersemangat kalau film ini pasti akan berhasil.
Sepanjang syuting, Imtiaz Ali terus merenung karena dia tidak menemukan salah satu adegan yang bisa membuat dirinya sendiri bersemangat. Terlebih lagi, Imtiaz Ali dihimpit oleh waktu dan anggaran dengan anggaran kecil hanya sebesar 15 crore. Mereka harus menyelesaikan syuting dalam 21 hari untuk menyesuaikan dengan anggaran film. Salah satu keadaan yang membuat Imtiaz Ali menjadi blank ketika ia harus berpindah ke lokasi syuting yang lain sementara naskahnya belum ia tulis. Bukan satu kebetulan tiba-tiba syuting film dihalangi oleh badai salju. Saat itu akhirnya Imtiaz Ali bisa menyelesaikan naskahnya dalam keadaan badai. Nah, itulah beberapa fakta Jabumi tahun 2007. Salah satu film yang rekomen buat kamu tonton ya.